Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini tanggal 17 November minggu ke-13 ya. Kita berusaha untuk mengcover materi untuk konvolusi dan korelasi. Jadi bagaimana sih kalau kita mempelajari korelasi itu dengan FFT? Nah, untuk itu di sini ada beberapa contoh algoritma ya. Jadi kira-kira kalau misalkan kita bekerja menggunakan korelasi dan juga FFT pada domain frekuensi kan. Nah, ini ada beberapa langkah-langkahnya. Misalkan kita harus mengetahui dulu sinyal X dan sinyal H pada suatu fungsi yang terbatas. Nah, dari sinyal pada domain time tersebut, kita perlu mendefinisikan batas-batas nilai n-nya itu kan ya. Dan di situ nanti akan berhubungan dengan nilai P dan Q untuk batas-batas panjang data yang akan kita lakukan transformasi Fourier dan juga lakukan perhitungan korelasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa definisi panjang datanya tinggal di panjang data dan pergeserannya tinggal didefinisikan secara indeks. Nah, perhitungan transformasi Fourier-nya berarti kan ini bisa dilihat dari bentuk seperti ini. Nah, karena kita sudah melakukan transformasi Fourier pada salah satu misalkan H yang akan digeser, nah kita bisa merubah tanda dari bagian imajiner untuk conjugate dari H, karena kan tadi simbolnya ini ada conjugate-nya kan. Nah, di situ kita bisa melihat hasil dari korelasinya. Nah, dari situ setelah didapatkan korelasi berupa perkalian dibandingkan bentuk yang digeser dikalikan di integral, karena ini bentuknya perkalian, nah maka dilakukan inverse Fourier transform. Nah, maka sinyalnya nanti akan berada pada domain time kembali dengan diskalakan dengan 1/n ini. Nah, ya mungkin ada 9 langkah lebih panjang, tapi dari perhitungan ini nanti akan lebih efektif. Nanti akan kita coba lihat berdasarkan data di buku teks. Demikian juga pada saat kita membahas konvolusi ya, karena konvolusi juga bisa dikerjakan pada domain frekuensi, sifatnya mirip seperti tadi, hanya saja di sini tidak menggunakan conjugate-nya. Nah, tinggal dikali saja begitu. Nah, ini kurang lebih kalau kita menggunakan FFT pada konvolusi. Nah, efektivitasnya dilihat pada tabel ini. Misalkan kita berhubungan dengan banyaknya data 16, 32 sampai 4096. Kalau dengan menggunakan metode langsung, ini mungkin butuh waktu. Kalau 16 data ini mungkin waktunya dalam detik ini 8/10.000. Nah, kalau menggunakan FFT yang tadi yang kita bahas ada beberapa langkah tadi, ini akan berhubungan dengan 3/1000. Nah, kecepatannya bisa sampai 27/100. Kalau datanya makin banyak, nah berarti makin faktor kecepatannya akan semakin besar. Di sini dilihat ada 43,7 detik. Di sini menggunakan 1,68. Tentu saja ini semuanya bergantung dengan spesifikasi komputer juga ya. Nah, makin canggih mungkin datanya itu nanti akan bisa lebih cepat juga. Ya, kita bahas ya UTS-nya ya. Paling yang akan saya lakukan adalah saya akan diskusi, akan menyampaikan beberapa kata kunci, kemudian langkah-langkahnya. Jadi silahkan kalau ada yang ini, silahkan untuk mencatat ya apa yang saya sampaikan. Siapa tahu bermanfaat untuk memahami solusi dari soal ini. Oke, nah di persamaan ini, soal ini tuh memang bagian pertama terutama berkaitan dengan sinyal. Kan kita tunjukkan persamaan matematis ya kan. Di sini kalau kita perhatikan sinyalnya ini bukan sinyal yang infinite ya. Artinya dia sinyalnya ada rentang waktunya, ada dari 0 sampai 10 ya pada time-nya. Nah, bentuk sinyalnya ini kalau kita konsisten dengan apa yang saya jelaskan itu berkaitan dengan sinyal kontinu. Berarti dalam membuat ilustrasi nanti diperlukan bentuk sinyal yang penggambarannya secara kontinu pada batas waktu tertentu. Waktu tertentunya sudah ditentukan di sini dari 0 sama dengan
T sama dengan 0 sampai T sama dengan 10. Tapi kalau timenya lebih kecil atau lebih besar atau garisnya tidak ada penjelasan itu tentang batas infinity-nya, itu maka berarti belum memahami dari bentuk ini. Nah, yang pertama, bentuk sinyal ini kan sebenarnya materinya itu saya sampaikan di pertemuan pertama. Nah, mungkin sekilas, tapi tergantung siapa yang mencoba mengulang materi seperti yang kita jelaskan tadi ya. Kita bolak-balik di slide atas, balik ke bawah, mengkorelasi dan seterusnya. Oke, kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan.